Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khalaqal insana ahsana taqwim wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tidak pilih kasih, walaupun hambanya jarang berterima kasih. Dialah Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak terbayang, walaupun hambanya jarang sembahyang. Selanjutnya, tak lupa kita kirimkan salawat beserta salam atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Ma'asyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membacakan nama-nama santri tahfiz yang akan membawakan acara pada Jumat kali ini. Yang bertindak selaku khatib Muhammad Ihsanul Muharram, yang bertindak selaku muazzin pertama Muhammad Taufikur Rahman, yang bertindak selaku muazzin kedua Ahmad Rezeki Giovanni, dan yang bertindak selaku imam Ahmad Zamil, dan yang bertindak sebagai MC Awal Syarul. Sekian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma biqil al-qamitari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله
الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يضلل الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kembali lagi kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini masih memberikan kita berbagai macam kenikmatannya, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Semua itu merupakan bukti bahwa Allah tidak pernah melupakan kita sebagai makhluk ciptaannya. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi akhirul zaman, Nabi yang kelahirannya menggemparkan alam semesta, Nabi yang kelahirannya membuat heboh para malaikat Allah, dan jika bukan karena dia tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini beserta isinya. Siapakah beliau? Beliaulah baginda Nabiullah Muhammad SAW. Semoga para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada Jumat kali ini saya selaku khatib kembali mengingatkan kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa kita bisa mendapatkan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat yang bisa membuat kita mendapatkan segalanya, nikmat yang bisa membuat kita mendapatkan kesuksesan di dunia, dan nikmat yang bisa menjadi salah satu kunci bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah. Namun nikmat ini juga bisa menjadi salah satu alasan kita mendapatkan azab dari Allah, dan bisa menjadi salah satu penyebab kita terjerumus ke dalam neraka. Nikmat apa itu? Yaitu nikmat lisan atau nikmat mulut. Salah satu nikmat terbesar yang ada di dalam tubuh kita, karena dengan mulut kita bisa berkomunikasi sesama manusia, bisa merasakan manis atau pahitnya minuman, bisa merasakan enak atau tidaknya makanan. Semua itu merupakan hal yang wajib kita syukuri sebagai makhluk ciptaan Allah. Bagaimana cara kita mensyukuri atas nikmat mulut yang Allah berikan kepada kita? Yaitu dengan cara kita senantiasa membasahi mulut lidah kita dengan bersolawat, berzikir, dan selalu membaca Al-Quran. Karena jemaah sekalian, jika kita bijak dalam menggunakan mulut kita ini, maka sangat mudah bagi kita semua untuk mendapatkan kesuksesan di dunia ataupun kesuksesan di akhirat. Coba kita lihat, banyak orang yang bisa mendapatkan kesuksesan dunia hanya karena nikmat mulut yang mereka miliki. Contohnya pengacara, pembawa berita, komentator, bahkan seorang presiden pun bisa mendapatkan kesuksesan dunia ya, karena salah satu penyebabnya yaitu nikmat mulut yang mereka miliki. Dan bukan hanya kesuksesan dunia yang akan kita dapatkan jika kita bijak dalam menggunakan mulut kita, tetapi surga juga akan mudah kita dapatkan jika kita bijak dalam menggunakan mulut kita ini. Kita menggunakan mulut kita untuk menyampaikan hal-hal yang menggembirakan, menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat,
dan selalu menggunakan lidah kita untuk membaca Al-Quran, bersolawat dan beristighfar kepada Allah, maka semua perbuatan kita itu maka Allah akan balas dengan surganya nanti. Jadi kita sebagai umat muslim haruslah pandai dalam menjaga lidah mulut kita ini, karena di dalam mulut kita ini ada satu senjata yang sangat berbahaya, yang tajamnya bahkan melebihi sebuah pisau. Apa itu? Yaitu lidah. Jika tangan kita teriris oleh pisau, maka lukanya akan perlahan-lahan akan sembuh dan menghilang. Tetapi jika kita menggores hati seseorang dengan perkataan, maka luka itu tidak akan pernah hilang dan akan selalu berbekas di hati orang lain. Jadi jangan sampai hanya karena mulut kita ini mengantarkan kita ke dalam neraka. Ada seseorang yang pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, apa yang bisa membuatku selamat di dunia dan di akhirat?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Amsik alaika lisanak." Jadi setiap perkataan yang ingin keluar dari mulut kita harus kita pertimbangkan terlebih dahulu, harus kita pikir terlebih dahulu apakah itu bersifat baik atau bersifat buruk. Karena jangan sampai karena perkataan yang keluar dari mulut kita membuat seseorang berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai karena perkataan yang keluar dari mulut kita membuat teman kita sendiri putus sekolah. Dan jangan sampai karena fitnah yang keluar dari mulut kita membuat seseorang sengsara. Karena sesungguhnya hal yang sudah dikeluarkan itu tidak bisa lagi ditarik kembali. Itulah perkataan. Coba kita renungkan sejenak. Sudah berapa banyak orang yang sudah kita lukai hatinya? Sudah berapa banyak orang yang sudah kita siksa batinnya dengan perkataan-perkataan yang tidak seharusnya kita ucapkan. Padahal kita selalu memohon kepada Allah untuk diberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Tetapi bagaimana cara Allah membantu kita untuk selamat dunia dan di akhirat, sedangkan perbuatan dan perkataan kita sendiri seolah-olah meminta musibah dan azab dari Allah. Kita seenaknya mencaci dan menghina kekurangan orang lain, seolah-olah kita sendiri tidak mempunyai kekurangan. Kita seenaknya memukul orang lain tanpa memikirkan perasaan orang lain. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Salamatan insani fil hifdzani." Keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang keji lahir dari hati yang kotor. Perbuatan yang keji juga lahir dari hati yang kotor. Karena sesungguhnya hati merupakan pusat perkataan dan perbuatan manusia. Jadi tidak mungkin hati yang bersih melahirkan perbuatan yang kotor. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Kita semua yang berada di sini adalah umat muslim, dan setiap umat muslim pasti beriman kepada Allah. Jadi jika memang kita merasa sebagai umat muslim, maka patutlah kita berkata-kata yang baik. Daripada jika kita tidak bisa berkata-kata yang baik, maka lebih baik kita diam daripada kita berbicara hanya menghasilkan dosa bagi diri kita. Memang mempelajari diam itu memanglah hal yang sulit. Bahkan belajar berbicara itu lebih mudah daripada belajar diam. Buktinya anak bayi yang baru berusia 2 atau 3 tahun sudah bisa belajar berbicara. Sedangkan kita yang sudah berusia belasan tahun, 16 tahun, 17 tahun masih tidak bisa belajar diam. Contohnya saat di dalam kelas, bapak ibu guru sudah sibuk menjelaskan materi, kita juga sibuk bercerita dengan teman kita. Padahal kita tahu bahwa apa yang dijelaskan guru kita itu lebih penting daripada apa yang kita cerita dengan teman kita. Begitu sulitnya belajar yang namanya diam ini. Sampai-sampai orang mengatakan diam itu adalah emas dan berbicara itu adalah perak. Dan bahkan jika kita ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang diam, sangat banyak manfaatnya. Di antaranya itu diam juga termasuk ibadah. Karena diam juga termasuk ibadah, berarti orang yang melakukannya pasti akan mendapatkan manfaat dan
dan pastinya juga akan mendapatkan pahala. Yang kedua, diam bisa menutupi keburukan dan kekurangan kita. Dengan cara diam, kita bisa menutupi kekurangan dan keburukan kita dari orang lain agar tidak dicela. Yang ketiga, diam bisa membuat kita menjadi lebih tenang dan bisa menjernihkan pikiran kita. Saat kita dalam kondisi marah, kita tidak boleh langsung mengambil keputusan, karena keputusan yang kita ambil jika dalam kondisi marah, maka biasanya akhirnya tidak akan berujung dengan kebaikan. Maka ketika kita marah, kita dianjurkan untuk diam dan tidak melakukan apa-apa sampai hati kita kembali menjadi tenang. Dan ketika hati kita sudah tenang, maka pikiran kita pun akan ikut menjadi lebih jernih dan kita sudah bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Kemudian yang keempat, diam merupakan simbol kebijaksanaan. Kebijaksanaan seseorang bisa dilihat, dia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diam itu sulit untuk dilakukan, marilah kita melatih diri kita untuk diam. Jika memang kita tidak bisa diam, maka setidaknya kita harus bisa mengontrol apa yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai yang keluar dari mulut kita hanyalah fitnah atau dosa. Ada satu hadis yang mengatakan, "Aktaru khotoya bani Adam fil lisanihi." Kesalahan anak Adam yang terbanyak adalah lisannya. Said bin Jabir pernah berkata, "Aku melihat Ibnu Abbas memegang lisannya. Lalu beliau berkata, ucapkanlah kebaikan, niscaya engkau akan mendapatkan kebaikan. Atau diamlah, niscaya engkau selamat sebelum engkau menyesal di kemudian hari." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala fima amara wa antahu amma naha anhu wa hadar. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima. Faqala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadil hajat. Allahumma nawwir qulubana bit taufiq wal hidayah wa janubana syirka wal munkarat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.